Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Sehat RSCM, perkenalkan saya Dr. Adi Firmansyah Sugiarto, spesialis forensik dan medical legal konsultan. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan tentang ilmu kedokteran forensik dan medical legal. Sebuah ilmu yang saat ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat di negara kita. Ilmu kedokteran forensik dan medical legal adalah sebuah cabang spesialistik ilmu kedokteran yang bertujuan untuk memanfaatkan ilmu kedokteran demi kepentingan hukum dan peradilan. Dalam hal investigasi kasus kematian yang mencurigakan, maka seorang penyidik membutuhkan bantuan dari dokter spesialis forensik dan medical legal untuk membuktikan apakah benar kematian seseorang tersebut diakibatkan oleh suatu tindak pidana dan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Peran kedokteran forensik dan medical legal dibutuhkan mulai dari penyelidikan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan jenazah di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum, serta memberikan kesaksian baik di luar sidang pengadilan maupun di dalam sidang pengadilan. Sobat Sehat RSCM, saya ingin lebih menjelaskan lagi tentang pemeriksaan jenazah di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum. Pemeriksaan jenazah yang diduga meninggal akibat tindak pidana terdiri dari dua pemeriksaan, yaitu pertama adalah pemeriksaan luar dan yang kedua adalah pemeriksaan dalam. Bila kita menyebut kata autopsi, maka autopsi itu sendiri sudah pasti meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pada saat kita melakukan pemeriksaan luar jenazah, seorang dokter spesialis forensik dan medical legal akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda kematian. Pemeriksaan tanda-tanda kematian ini mulai dari perubahan dini, yaitu mulai dari tidak adanya detak jantung, tidak adanya gerak pernafasan, serta tubuh yang tampak lemas. Selanjutnya, setelah kematian dapat terjadi perubahan-perubahan lebih lanjut, yaitu perubahan lebam mayat, kaku mayat, penurunan suhu, ataupun yang lebih lanjut hingga terjadi pembusukan maupun skeletonisasi dan adiposera. Pemeriksaan terhadap perubahan-perubahan pasca kematian tersebut dapat memberikan petunjuk kepada dokter forensik tentang kapan kematian itu terjadi. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda kematian, seorang dokter forensik melakukan pemeriksaan identifikasi, yaitu memeriksa ciri-ciri karakteristik tubuh seseorang, baik itu secara anatomis, mulai dari rambut, mata, warna kulit, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya, maupun ciri-ciri propertinya, seperti pakaian, dompet, perhiasan, dan lain sebagainya. Melanjutkan dari pemeriksaan luar adalah pemeriksaan luka. Pemeriksaan luka perlu dilakukan dengan cara yang seksama dan teliti, karena terkadang pemeriksaan secara makroskopik tidak cukup, sehingga membutuhkan pemeriksaan bantuan seperti dengan pencahayaan forensik dengan menggunakan panjang gelombang tertentu, sehingga dapat memvisualisasikan luka-luka yang terdapat di bawah permukaan kulit. Bila dibutuhkan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan mikroskopik juga untuk melihat apakah luka-luka yang terjadi benar-benar terjadi sebelum kematian, bukannya luka yang terjadi setelah kematian. Setiap luka yang ditemukan harus didokumentasikan dan diperiksa dengan teliti. Tujuannya apa? Untuk kita mengetahui penyebab atau kekerasan penyebab dari luka-luka tersebut. Contohnya, luka akibat kekerasan tumpul akan menimbulkan luka-luka bentuk luka seperti memar, luka lecet, maupun luka robek. Luka akibat kekerasan tajam akan menimbulkan bentuk-bentuk luka seperti luka iris atau luka sayat, luka tusuk, maupun luka terbuka dengan tepi yang rata. Termasuk juga kekerasan-kekerasan lainnya, seperti kekerasan senjata api, kekerasan fisik, kekerasan suhu, dan lain sebagainya. Seorang dokter forensik meneliti luka tersebut dan menentukan jenis kekerasan penyebabnya. Itu adalah ranah kompetensi dokter forensik. Tentunya karena dokter forensik adalah seorang saksi ahli, bukan seorang saksi mata. Sehingga luka-luka yang ditemukan itu ditentukan apa jenis lukanya serta apa jenis kekerasan penyebabnya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada luar tubuh jenazah, dapat dilakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam dimulai dari membuka rongga tengkorak untuk memeriksa otak,
membuka rongga dada untuk memeriksa organ-organ bagian dada, serta memeriksa rongga perut untuk memeriksa organ-organ di dalam perut. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena di dalam suatu hukum pidana memerlukan tingkat pembuktian yang beyond reasonable doubt, atau tidak ada lagi keraguan-keraguan yang beralasan yang menjadi penyebab dari kematian si korban tidak lain dan tidak bukan adalah kekerasan tersebut. Dalam memeriksa barang bukti forensik, terutama barang bukti biologis seperti darah, urin, ataupun luka-luka pada tubuh jenazah, tentunya kita sangat bekerja dengan waktu. Semakin cepat atau semakin dini bukti tersebut diperiksa, tentu akan semakin baik. Karena seperti kita ketahui, barang bukti biologis berupa material-material biologis seperti darah maupun luka-luka pada tubuh jenazah akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga sangat penting untuk kita lakukan pemeriksaan lebih dini untuk bisa mendokumentasikan luka-luka tersebut secara lebih akurat. Sobat Sehat RSCM, itulah pentingnya melakukan pemeriksaan jenazah pada kasus kematian yang mencurigakan, apalagi pada kasus kematian yang diduga akibat suatu tindak pidana. Karena pembuktian sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam membuktikan dua hal, bahwa kematian itu terjadi betul akibat tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Sobat Sehat RSCM, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap sehat dan selalu semangat.